atau boleh chat? Oke, mungkin sambil aku pelanin ya tempoku, aku takutnya kecepatan. Jadi sampai sini kita udah dapat loop dari 2 sampai akar X. Berarti ada hal lagi nggak yang lain yang perlu kita tahu? Nah, di sini kan satu tadi aku bilang satu nggak usah pakai dicoba, alias nggak usah kalian coba-coba 36 mod 1, itu nggak usah, karena ini pasti 0, pasti faktornya. Jadi mod 1 nggak usah dicoba, berarti pertama kita tahu kalau loopnya dari sini, terus kita tahu juga kalau misalnya satu nggak usah dicek. Terus apalagi yang kita tahu? Sementara mungkin ini dulu. Oh enggak ada lagi. Ketika di modulo dia hasilnya 0, berarti dia itu faktornya. Tapi kalau di modulo hasilnya 1 atau lainnya, berarti bukan faktornya, kayak gitu. Berarti untuk di sini ketika kita input X gitu, kita cek dulu, X ini 1 atau bukan. Kalau misalnya 1, ya udah, nggak usah dicek gitu. Tapi aku mau bikin di sini ada variabel namanya bool. Bool check prima. Nah, ada yang tahu bool itu apa? Bool ini tipe data boolean yang mana mungkin aku tulis di sini, aku belum jelasin juga kayaknya. Nah, itu udah ada yang tahu ternyata, buat true sama false. Jadi boolean itu isinya itu true atau false. Wah, udah tahu ya teman-teman ya. Jadi di sini bool check prima kita anggap dari awal itu misalnya kita anggap true dulu ya. Jadi kita anggap dia memang prima gitu. Nah, terus nanti kalau misalnya syarat satu lagi prima mulainya dari 2 alias prima itu 2, 3, 5, 7, 11. Angka 1 itu bukan prima ya. Berarti di sini ketika if X itu nilainya 1, berarti dia otomatis bukan prima. Berarti kalau bukan prima, si boolean cek prima tadi, kita ganti false. Kayak gitu. Nah, udah deh. Nah, kalau selain 1, kita lakukan looping ini. Looping dari 2 sampai akar X. Berarti for int, jangan pakai i. Kita kasih variabel j. J sama dengan mulainya dari 2, terus j kurang dari sama dengan, kurang darinya pakai sama dengan, apa nih yang di dalamnya? Akar X. Akar itu kalau di sini pakainya SQRT. Ingat ya, SQRT. Itu singkatan dari square root. Gitu. Nah, SQRT apa? Square root apa? Akar dari apa? Akar dari X. Terus jangan lupa incrementnya J++. Kayak gitu. Udah sampai sini, ketika sudah looping, kan kita ngecek ini tadi, modulo kan. Berarti di sini if si X kita modulukan sama J, berarti modulo itu persen, if X modulo J itu sama dengan 0, berarti dia faktornya. Faktornya. Kalau misalnya faktornya, kita ganti. Si cek primanya itu kita ganti false. Ya, berarti dia punya faktor lain gitu kan. Berarti dia bukan prima. Merupakan, kalimatnya gimana ya? J merupakan faktornya. Jadi bukan prima. Kayak gitu. Di sini kita udah dapat kalau cek primanya false. Nah, apakah dia perlu lanjut mengecek? Nah, kalau misalnya dari awal dia udah dikasih tahu kalau nilai si cek prima itu false alias dia bukan bilangan prima, langsung di break aja. Kenapa kok di break? Kita kalau dari awal udah tahu bukan prima, ngapain kita perlu ngecek? Kayak misalnya nih, ini kan 36 ya. Dia dikatakan prima kalau faktornya cuma 1 sama 36. Ketika kita udah tahu 36 modulo 2 itu 0, berarti 2 itu merupakan faktornya, otomatis kata-kata prima sudah nggak tepat lagi dikasih ke dalam angka 36. Berarti kalau misalnya dia udah punya faktor lain selain 1, ya udah dia bukan prima. Nggak perlu kita ngecek bagian bawahnya ini. Ini membuang-buang waktu. Inilah yang dinamakan kita harus seefisien mungkin. Kalau sudah enggak, ya udah berhentiin. Tapi kalau misalnya masih perlu cek, ya lanjut dicek. Tapi karena di sini nggak perlu, jadi kita break, di stop, di break terus, berarti loopingnya selesai. Nah, sekarang program ini sudah selesai. Yang belum untuk mengeluarkan si out iya sama bukannya. Nah, sekarang if cek prima itu sama dengan true, atau mungkin sebenarnya nggak usah nulis kayak gini, kita langsung aja if cek prima, itu kita si out kan, tadi mintanya iya sama bukan ya? Iya
terus else, cout, tidak. Bukan apa tidak tadi? Oh, bukan ya. Cout, bukan. Nah, di sini udah deh, terakhirnya boleh dikasih bumbu return 0. Di sini nggak ada pemainan ini ya, subfungsi, rekursi nggak ada. Di sini cuma belajar membuat program itu seefisien mungkin. Nah, sebenarnya kita juga bisa ya ngeceknya tuh nggak sampai akar. Kalau orang ngecek sampai X itu juga boleh. Jadi misal ya, kalau di sini kan tadi kita punya angka 36. Nah, kita ngeceknya tadi cuma sampai 6. Kalau mau ngecek sampai 36 sampai 36 mod 6 sampai mod 36 lagi itu nggak salah, tapi ini kan buang-buang waktu. Kayak kalian bisa setengah kerja, kenapa kalian bekerja terlalu banyak kayak gitu. Jadi kalau bisa kerja itu nggak usah terlalu banyak, tapi sudah bisa menghasilkan suatu hasil yang hasilnya bahkan mungkin sama gitu loh. Gitu. Sama kayak di dunia nyata kan, buat apa buang-buang waktu gitu. Jadi di sini cuman sampai akar X, nggak usah sampai X-nya. Apakah ini udah bisa menjawab? Mari kita coba contoh ke ini 4-nya. Nah, waktu kalian jalanin 4, berarti pertama kali dia nerima angka itu 1. Dicek kan tadi. 1 itu termasuk prima atau enggak? Nah, waktu di program kalian itu masuk ke sini. X sama dengan 1, langsung cek prima itu false. Langsung bukan. Terus waktu 2. Waktu 2 itu dicek juga. 2 itu termasuk prima. Berarti 2 itu iya. Waktu 3 itu prima juga. 4 bukan, karena dia punya faktor lain selain 1, yaitu 2. Cara nge-submit gimana? Choose file. Terus, di mana ya ini? Prima ya tadi namanya. Oke, terus kalian submit. Kira-kira udah bener atau belum? Nah, ini beberapa verdict lain ya. Ada TLE, ada WA, ada AC. Tinggal dilihat, disesuaikan. Kalian dapat apa? Kebetulan kita submit, kita dapat AC dan nilainya 100. Berarti udah sesuai banget sama yang diminta sama soal. Itu soal yang 8B. Nah, kita masih main ke prima. Jadi prima ini memang agak tricky. Sekarang ke agak prima. Maksudnya apa agak prima? Kita baca soalnya bareng-bareng. Mungkin ini cuma ngemodifikasi yang soal tadi ya harusnya. Suatu bilangan positif disebut agak prima apabila bilangan tersebut habis dibagi 1. Bilangan itu sendiri dan sebanyak-banyaknya 2 bilangan bulat positif lainnya. Jadi dia harus mengecek ditambahin 1 lagi. Jadi misalnya kayak sebagai contoh nih, 1, 17, 51, 52. Pokoknya dia itu habis dibagi 1 bilangan itu sendiri dan sebanyak-banyaknya 2 bilangan bulat positif lainnya. 1 dikatakan agak prima karena dia habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Sebanyak-banyaknya kan berarti maksimal ya. Nah, itu nggak ngefek. Sekarang 17. 17 itu prima kan. Semua bilangan prima itu juga termasuk agak prima. Terus 51 misalnya. 51 itu berarti adalah 51 itu bisa dibagi 3 ya. Berarti dia kelipatannya ada 1, terus 3, terus 3 itu berarti 17, terus 51 itu sendiri. Nah, dia ini termasuk dikatakan agak prima karena bilangan dia membagi sebanyak-banyaknya 2 bilangan. Nah, sebanyak-banyaknya 3 sama 17. Berarti 4. 4 itu kan faktornya 1, 2, 4. Nah, ini punya 3 faktor. Berarti ini termasuk bilangan agak prima. Jadi, bilangan agak prima itu punya dia punya maksimal 4 faktor. Jadi di sini punya 4 maksimalnya, minimalnya ya 1 kayak gitu. Nah, 4 itu udah dikurangi sama yang depan sama belakang. Berarti di sini kalau misalnya kita mau hitung yang tengah-tengahnya itu boleh banget. Jadi yang akhir itu nggak usah dihitung sama awal, kita hitung aja tengahnya. Berarti punya maks 2 faktor selain depan belakang. Nah, kuncinya cuman itu, kita modifikasi dari codingan kita yang tadi. Codingan kita yang tadi itu kan kayak gini. Berarti yang perlu dibedain tuh kita harus ngitung dia punya faktornya berapa. Berarti kita kasih suatu variabel baru di sini. Misalnya kita bikin variabel namanya temp. Nanti ketika kalian di sini itu nilai tempnya tuh kasih nilai 0. Jadi kayak di reset gitu. Mereset nilai temp.
Nah, bool cek prima true if X1, cek prima false, dan sebagainya. Di mana kita memberikan nilai temp itu, masukin ketika kalian looping di bagian sini. Kalau misalnya dia merupakan faktornya, kan tadi J merupakan faktornya, maka nilai temp itu kalian tambahkan 1. Nah, nanti kalian perlu cek. Di sini nggak kalian stop kayak gini, tapi harus kalian kasih kayak gini. If, kan tadi yang punya max 2 faktor selain depan belakang, berarti if temp sama dengan 2, itu baru si ini itu dimasukkan. Jadi ini Ctrl X, kita pindah ke sini. Kita pindah seperti ini. Jadi if temp-nya 2, is prime, si check prime-nya itu jadi false, terus kita break. Nah, temp-nya itu bekerja di bagian itu. Terus, kalau misalnya dia masih lanjut terus sampai bawah, ya udah, yang bawah ini nggak ada yang dibenerin. Yang ditambahin cuma ini, terus ditambahin ini, udah itu aja. Ternyata ini cuma modifikasi dari soal pertama. Kita coba deh jalanin. Oh, sama ini. 1. Sampai lupa. 1 tadi termasuk agak prima ya. Jadi ini cek primanya ganti true. Jadi itu suatu kasus sendiri. Jangan lupa. 1. Ya, benar ya. 17. Ya juga. 51. Ya juga. 52. Bukan. Oke. Sementara contoh masukan sama contoh keluaran sudah benar. Mari kita langsung coba submit aja. Ini soal agak prima. Jadi cuman modifikasi aja sama yang tadi. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu sampai soal 2 soal ini tentang kompleksitas. Jadi intinya yang mau aku sampaikan tuh kalau kalian ngerjain soal itu bikin seefektif dan seefisien mungkin. Oke, yang soal C udah AC ya. Berarti sudah aman. Ada pertanyaan? Aku tunggu 10 detik atau mungkin kalau misalnya mau tanya langsung bilang di chat aja ya atau on mic juga nggak apa-apa. Oke, berarti belum ada yang tanya. Kalau gitu kita lanjutin. Kemarin rekursi udah selesai semua belum ini? Sampai biner. Udah ya berarti ya. Kita udah ngerjain B, C, D, E. Sekarang kita ke rekursi lanjut. Ini aku belum selesai juga. Nanti kita selesaiin bareng-bareng. Yang pertama, menggambar pegunungan. Wah. Aku mau kalian nyoba ngerjain dulu. Aku kasih waktu 3 menit. Jangan lama-lama ya. 3 menit cukup ya. 3 menit boleh dikerjain dulu. 17.00 kita bahas. Oke, silakan dikerjain dulu coba. Kalau 1 menit udah selesai juga nggak apa-apa ya, langsung kirim jawabannya aja. Biar nggak cuman ngeliatin aku guys, jadi kalian coba juga. Oke, silakan. Gimana, udah dapat belum nih? Atau masih bingung ya? Atau kita langsung bahas aja kali ya, kalau masih bingung. Kasihan kalian juga. Oh, masih ngerjain. Oke, mantap kalau gitu. Boleh dilanjutin dulu. Seenggaknya kalian udah bikin ini dulu deh yang pertama. Atau mungkin contohnya aja udah bisa, itu udah bagus banget sih. Boleh langsung dilanjutin ya yang masih ngerjain. Sama mungkin aku baca deskripsinya nih. Pak Dengkle ingin mengisi waktu luangnya dengan menggambar pemandangan alam. Oke, ini nggak penting ya kata-kata pertama. Namun, dia sedang berada di laboratorium komputer. Dan di sana tidak ada kertas dan pensil. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggambar pegunungan dengan program komputer. Pegunungan yang ingin digambar Pak Dengkle memiliki aturan sebagai berikut. Pegunungan tingkat 1 memiliki bentuk seperti ini. Jadi ada 1 bintang. Pegunungan tingkat 2 memiliki bentuk seperti ini. Bintang 1, bintang 2, bintang 1. Jadi kalau misalnya 1, keluarnya hanya 1, tapi kalau 2, yang 2 itu ada di tengah, dia diapit sama 1 bintang. Kalau 3 tingkat seperti apa? 3-nya ada di tengah. Dia diapit sama sebelumnya. Jadi 1, 2, 1 itu diapit di sebelum sama di akhir. Berarti kalau misalnya contohnya 4, yang paling tengah itu 4, yang atas ini 3, yang ini punyanya 3 tadi. Jadi dia itu kayak memanggil sebelum dan sesudah. Jadi sebelum itu dipanggil, sesudah juga dipanggil. Kira-kira kalau misalnya dia memanggil sesuatu yang sudah dipanggil sebelumnya, itu namanya apa? Namanya rekursi. Jadi di sini pakai konsep rekursi. Nah, secara umum, pegunungan tingkat N untuk N lebih dari sama dengan 2 diawali dengan pegunungan tingkat N-1. Dilanjutkan dengan 1 baris berisikan N2 karakter bintang dan diakhiri dengan pegunungan tingkat N-1. Bantulah Pak Dengkle membuat program
yang dapat menggambar pegunungan yang memiliki tingkat N. Format masukan N, format keluaran gambarnya. Batasannya N-nya hanya sampai 10. Berarti aman ya, angkanya kecil. Kalau kita baca petunjuk 1, menggambar pegunungan setinggi N sama dengan menggambar pegunungan setinggi N-1, lalu menulis N buah bintang pada baris selanjutnya, lalu menggambar pegunungan setinggi N-1. Hal ini hanya dilakukan untuk N lebih dari 0. Petunjuk 2. Contoh pseudocode dari gambar pegunungan. Prosedur draw N if N lebih dari 0, draw N-1, for I1 sampai N print bintang, N4, draw N-1, N if N prosedur. Nah, kalau kalian bingung apa maksudnya prosedur di sini, ini punyanya Pascal. Jadi nggak usah diperhatiin gitu. Kira-kira sudah bisa dapat atau masih belum? Mau dibahas atau masih mau dicoba? Gimana? Mau dibahas atau mau dicoba selesaiin dulu? Boleh jawab di chat nih, kalau misalnya mau dibahas, kita bahas. Kalau mau dilanjutin, boleh bilang lanjutin. Oke, bahas. Ini masih satu yang jawab aku. Yang lain masih sibuk ngerjain kayaknya. Kalau gitu kita bahas aja. Oke, udah ada 3 yang jawab, minta bahas semua. Kalau gitu aku bahas ya. Buat yang masih pengen ngerjain, boleh dilanjutin ngerjain sendiri. Kita bikin di pertemuan 10 aja. Nah, di sini kan ada namanya tadi fungsi rekursi kan. Tapi kita bikin dulu int main-nya. Di int main kita int n misalnya cin n, terus langsung aja masukin, kita panggil fungsi gambarnya. Misalnya gambar n gini. Nah, nanti di fungsi gambar baru kita ngapain. Jadi di sini kita mau pakai int atau mau pakai void. Kita bisa pakai int, bisa pakai void. Tapi aku pakai void aja karena kan nggak perlu mempasing-pasing nilai. Jadi void di dalamnya void gambar int n. Nah, nanti di dalam sini kan tadi ada kata-kata gini ya. Ini nih, hal ini hanya dilakukan untuk n lebih dari 0. Jadi, waktu kalian bikin fungsinya di sini, pertama kali ngecek adalah if n lebih dari 0. Kalau kurang dari nggak usah dikerjain, kayak gitu. If n lebih dari 0, nah tadi kan kalau di contohnya tadi, menggambar pegunungan setinggi n, itu sama dengan menggambar pegunungan setinggi n-1, lalu menulis n buah bintang, lalu menggambar pegunungan setinggi n-1. Jadi kalau kita tulis nih, dia adalah yang pertama menggambar gambar n-1, terus n baris, n bintang, terus gambar n-1. Nah, sebenarnya kalau misalnya gambar n-1, kita bisa langsung loh panggil gambar n-1. Nah, ini boleh banget. Nah, nanti waktu pas kita mau bikin n bintangnya, ini baru pakai for. For int i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, kita outin bintang. Kayak gini. Nanti kalau udah di bagian bawah, jangan lupa out n line. Terus, kalau misalnya udah nih, ini kan gambar n bintang. Terus ini yang bawah ada gambar n-1, berarti kasih aja gambar n-1 juga. Nah, kalau kayak gini doang, apakah udah selesai, Kak? Kan itu sudah gambar n-1, terus n bintang ada gambar n-1. Masa iya bisa jalan? Nah, di sini coba deh, kalau misalnya kalian masukin 1, misal n-nya 1, berarti di sini masuknya gambar 0 ya. Nah, gambar 0 itu nggak masuk ke sini. Terus waktu jalanin ini, dia juga jalannya cuma sekali. Terus gambar 0 di sini nggak ada. Atau kalau kita jalanin dulu ya, F11. 1. Keluar bintangnya 1. Sesuai. Jalanin lagi. Sekarang berarti 2. Astaga, 2. Yang keluar 1, 2, 1. Ini 1 itu memanggil gunung, gambar gunung n-1, berarti memanggil gambar 1. Gambar 1 tadi kan 1 sama 1 kan. Terus sekarang kita coba kalau dia 3. Berarti kalau masukin 3, sebelumnya dia memanggil gambar 2.
Ini gambar 2 kan? Iya kan? Ini 3 bintang, gambar 2 lagi. Nah, oke, sampai sini kita udah dapat seperti itu. Kalau misalnya kalian masih bingung, jabarin aja di sini, kalian punya coret-coretan. Kalian punya coret-coretan ketika N sama dengan 2 coba. Berarti kan pertama kali jalan adalah gambar 2. Nah, maksudnya if N lebih dari 0, berarti kan benar ya, 2 lebih dari 0, itu masuk ke sini dulu, gambar N-1. Berarti waktu gambar 2, dia itu yang dijalanin adalah pertama gambar N-1. N-nya 2 jadi 1 sekarang. Simpan aja dulu di otak kalian, jalannya gambar 1. Terus masuk ke sini. For I N T I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, si out bintang. Bintangnya sebanyak N kali, N-nya 2, berarti bintangnya ada 2 di sini. Sekarang yang bawah, gambar N-1, berarti di sini gambar 1. Nah, kalau kayak gini kita udah dapat seperti ini. Nah, kita masih nggak tahu gambar 1 itu apa yang terjadi. Ya udah, jalanin kalau di bawah sini. Gambar 1 itu seperti apa? Ternyata gambar 1 masuk ke sini lagi kan? N-nya lebih dari 0. Iya, masuk ke sini. Gambar 1 berarti yang dijalanin adalah gambar 0, terus ngeprint 1 bintang, terus jalanin lagi gambar 0. Nah, sekarang udah kita dapat seperti ini. Kita nggak tahu gambar 0 itu apa. Let's check. Gambar 0. Gambar 0 apa yang akan keluar? Ternyata waktu masuk 0, ngecek di sini, if N lebih dari 0, itu sudah tidak memenuhi. Berarti di sini tidak terjadi apa-apa. Berarti kalau kalian udah tahu di sini tidak terjadi apa-apa, maka gambar 0 ini nggak ada, gambar 0 nggak ada. Jadi gambar 1 itu cuman 1 bintang. Berarti kalau gambar 1 cuman 1 bintang, ini boleh aku ganti 1 bintang? Boleh. Berarti ini juga aku ganti jadi 1 bintang saja. Jadi waktu masukin N sama dengan 2, keluar gambar 2, keluarnya seperti ini. Atau kita ke angka yang lebih besar. Misalnya gambar 4. Gambar 4 berarti jalannya kayak gimana? Berarti jalannya adalah pertama gambar 3, terus ngeprint 4 bintang, jalan lagi gambar 3. Kayak gini. Nah, terus sekarang gambar 3, jalannya seperti apa? Gambar 3 berarti yang dijalanin adalah gambar 2, terus 3 bintang, sama gambar 2. Nah, sekarang gambar 2 ngapain? Balik lagi ke yang tadi. Gambar 1, terus 2 bintang, sama gambar 1. Sekarang tanya lagi dia gambar 1. Gambar 1 seperti apa yang keluar? Gambar 0, terus di sini ada 1 bintang, di sini ada gambar 0. Nah, kalau misalnya nanya lagi gambar 0, kan harusnya tetap nanya terus ya sampai dia berhenti. Di sini nggak ada apa-apa. Berarti gambar 0 di sini nggak ada. Gambar 0 di sini nggak ada, cuman 1 bintang untuk gambar 1. Berarti di sini ganti 1. Di sini ganti 1 bintang. Mungkin aku visualisasinya aku hapus ya yang ini. Gambar 1-nya itu ganti jadi 1 bintang. Nah, terus naik lagi gambar 2 itu seperti ini. Berarti kalau gitu gambar 2 di sini itu ganti ini. Gambar 2 di sini ganti ini. Berarti sekarang kalian punya gambar 3 itu seperti ini. Berarti kalau naik lagi, jadi jalannya itu habis turun, naik lagi. Itu jalannya rekursi kalau kalian bayangin dalam otak. Tapi karena ini suatu program gitu ya, dia udah bisa jalan sendiri. Berarti ini gambar 3-nya diganti, shred. Gambar 3-nya diganti, shred. Oke, berarti outputnya itu adalah gambar 4. Di mana gambar 4 adalah seperti ini. Jadi itu untuk kayak gimana sih program kita jalannya gitu. Ini untuk menggambar pegunungan. Ada yang mau ditanyain tentang gambar pegunungan? Atau udah paham semua? Aman-aman? Kalau aman, kasih reaction dong. Oke, udah 2 orang ya bilang paham. Aku anggap yang lain juga ikut paham nih kalau misalnya nggak ada yang bilang apa-apa. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu. Permutasi zigzag. Wah, ini lumayan lebih menantang gitu ya. Atau mungkin kita lihat dulu sih soalnya ada apa aja. Oke, terima kasih juga yang udah kasih reaction. Menarik yang mana ya yang untuk dikerjakan? Wah, kalau ini pasti lama ini ngerjainnya. Oke, kayaknya ngerjain yang ini dulu deh, yang berangkas terkunci. Saat membereskan kamarnya, Pak Dengklek menemukan sebuah berangkas terkunci yang menyimpan kenangan masa mudanya. Oke, jadi ini tentang berangkas. Pak Dengklek ingat bahwa berangkas ini memiliki N tombol. Nah, ini perlu digarisbawahi. Untuk membuka berangkas ini, sebanyak K tombol harus ditekan secara bersamaan untuk mempermudah Pak Dengklek menomori tombol itu dari 1 sampai N. Seperti yang Anda duga, Pak Dengklek lupa tombol mana saja yang harus ditekan.
Pak Dengklek minta bantuan kita untuk mencetak semua kemungkinan kombinasi tombol yang perlu ditekan. Ini ada unsur matematikanya ya, menghitung kombinasi. Oke. Format masukkan sebuah baris berisi bilangan bulat N dan K. Sejumlah baris dengan setiap barisnya mendeskripsikan sebuah kombinasi yang mungkin dengan aturan berisi tepat K bilangan. Masing-masing menyatakan nomor tombol yang perlu ditekan antara 1 sampai N. Bilangan-bilangan dicetak mulai dari paling kecil sampai paling besar. Antara bilangan dipisahkan dengan sebuah spasi. Cetak baris ini mulai dari yang secara leksikografis terkecil. Yang belum tahu leksikografis itu apa? Jadi kalau kalian tahu kamus, kamus itu dimulai dari huruf A, diakhiri dari huruf Z, itu terurut secara leksikografis dari terkecil sampai terbesar. Itu namanya leksikografis ya. Jadi ingat-ingat sama kamus kayak gitu. Contoh di sini 4 dan 2. Berarti Pak Dengklek punya 4 tombol di mana kita harus menekan 2 tombol secara bersamaan untuk mengeklik. Kalau kalian hitung kombinasi 4 diambil 2 berarti adalah C4,2 berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial yaitu 6. Berarti ada 6 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu rumus kombinasi ya. Kalian tahu kan rumus kombinasi atau nggak tahu? Tapi nggak penting juga saya di sini ini nggak perlu ngitung berapa kombinasinya. Kita keluarin aja semua kemungkinannya. Boleh dibaca petunjuknya kalau kalian mau. Tapi kalau nggak mau kita langsung coba codingannya. Oke, kita bikin di sini aja ya. Karena aku udah submit yang ini, kita nggak usah submit lagi. Kita bikin int main dulu. Pertama-tama kira-kira apa yang dilakukan? Pasti lain dan tak bukan kita harus menginputkan nilai n sama k. Berarti punya variabel int n sama k. Kita c-in n sama k. Nah, habis c-in n sama k, boleh nggak kita langsung ke dalam fungsinya? Kita bikin suatu fungsi sesuatu. Misalnya fungsi apa ini? Buka berangkas gitu ya. Atau kemungkinan berarti apa ini enaknya nama fungsinya? Kombinasi kombin berangkas gini ya. Kombin berangkas yang dipasing apa? Anggap aja yang dipasing itu n sama k. Sama apa kira-kira? Kayaknya n sama k dulu aja deh. Berarti kalau kita bikin nanti fungsinya adalah kombin berangkas intn intk. Nah, di sini yang perlu dicek apa? Sebenarnya kan pertama kali dia minta harus mulai dari 1. Nah, untuk bantuannya aku punya ide kita nulis di sini 1. Jadi dia biar mulainya itu nanti 1 pertama kali ngecek. Nah, berarti di sini ada 3 parameter yang dipasing. Tambahin aja int misalnya intx gitu. Nah, terus di sini yang perlu kita cek itu apa? Ketika teman-teman berarti ketika misalnya si x ini masih lebih dari si K, berarti si 1, si pertama kali itu lebih dari yang ini, itu kita bakal bikin suatu kasus sama kasus lainnya ketika ini kurang dari ini. Jadi ada 2 kasus, ketika K kurang dari X, kasus kedua ketika X kurang dari K. Kenapa kok bisa gitu? Kan, gimana sih nulisnya ini? Kayak gini kan. Atau mungkin ini lebih dari sama dengan. Lebih enaknya depannya X aja deh biar aku nggak bingung. Nah, ini aku ganti ya. Ini X lebih dari K. Kalau ini sisanya berarti X kurang dari sama dengan K. Atau else-nya nanti. Nah, dibagi 2 kasus itu berarti gimana kasusnya? Nah, kalau misalnya X lebih dari K, X lebih dari K berarti dia 1 udah lebih dari K, sudah lebih banyak yang ditekan. Berarti kalian harus langsung mengoutputkan si ininya. Tapi kalau misalnya masih kurang, berarti kalian akan merekursi, memanggil untuk mengoutputkan kayak gitu. Mungkin aku sambil tulis aja ya, biar kalian nggak bingung. Nanti di sini ada if x lebih dari k. If x lebih dari k, di sini bakal ngelooping. Yang di looping apa? Nah, di sini kan kalian tuh punya itu ya, angka 1 sampai kebetulan di sini paling banyak tuh 9. Anggap aja aku punya array, di mana ya aku bikin array-nya. Misalnya aku bikin array-nya di fungsi global aja ya. int arr atau ya arr aja 10 misalnya. Kan dia 1 sampai 9. Nah, di sini bakal ada looping untuk mengoutputkan si angka-angka ini. Berarti di sini for int i sama dengan, nah kebetulan dia mulainya dari 1, bukan dari 0, aku mulainya dari 1 aja. 1 I kurang dari sama dengan si K
terus I++, dikeluarkan angkanya. Nah, di sini kita kan kalau mau mengeluarkan angkanya berarti harusnya si out, si ARR tadi kan. Si ARR itu isinya berapa. Nah, tapi karena kita nggak tahu isinya si ARR, itu berarti masuknya ke sini. Masuknya ke sini untuk mengassign, mengisi nilai ARR per indeksnya. Nah, berarti di sini kita bikin for INTI sama dengan 1, I kurang dari sama dengan K, I++, ini bukan sama dengan, mulainya itu dari salah. Ini berarti mulainya dari ARR X min 1 plus 1. Kenapa X min 1? Kan kita mau ngisi nilai array 1 itu 1, array 1 itu 1, array 2 itu 2, array 3 itu 3, 4 itu 4, sampai array 9 itu 9. Nah, itu mau ngisinya tuh kayak gini. Ininya sampai bukan K tapi sampai N. Kan kita punya banyak tombolnya itu N. Terus dalam sini baru kita kasih nilai dari ARR si X itu adalah si indeksnya. Terus kita ngerekursi. Di sini kita main-main sama rekursinya. Jadi untuk melanjutkan pemanggilan kepada kombinasi berangkas yang lainnya, kita panggil kombin berangkas setelahnya. Kan tadi kita udah memanggil int nkx. Sekarang kita panggilnya adalah n, k, sama x plus 1. Jadi untuk mengecek, kalau tadi udah ngecek 1, sekarang ngecek 2. Nanti kalau udah 2, ngeceknya 3. Nanti kalau udah 3, ngeceknya 4. Nah, di sini sekarang, si out ARR apa? Si out ARR berarti si indeks I itu sendiri. Terus jangan lupa kasih spasi. Nanti kalau udah, di bawah sini kasih si out end line. Atau mungkin bisa pakai puts, itu bebas, suka-suka kalian mau pakai yang mana. Nah, udah deh, di sini kalian untuk output, di sini untuk si nge-sign pertama kalinya. Mungkin aku di sini mau ngecek dulu ya, aku takutnya ada kasus yang kurang, aku jalanin dulu. Nah, ternyata di sini kayaknya udah sesuai, 12, 13, 14, 23, 24, 34. Jadi dia tuh udah mulai urut. Mungkin aku review lagi, ulangi lagi ya, biar nggak bingung. Ini masuknya di sini. Jadi sebenarnya pertama dia itu nge-input 2 angka, terus di sini dikasih 1, biar pertama kali mulai itu dari 1, itu menjadi X di sini. Terus kemudian si X itu kita cek sama banyaknya tombol yang harus ditekan. Itu kalau misalnya masih si X ini lebih dari, berarti kan dia udah waktunya untuk dikeluarkan gitu angkanya. Alias sudah melebihi apa yang diminta. Kalau mintanya dipencet cuma 2, masa kita mau mencetnya 3? Kan enggak. Jadi kalau mau diminta 2 ya pencetnya 2 gitu. Nah, kalau udah lebih berarti waktunya kita untuk si out terus udah selesai. Tapi kalau misalnya else di sini sisanya ketika I-nya itu belum punya nilai, kita masukkan nilai. Atau mungkin di sini biar kelihatan bedanya, kita masukin di sini, kita tulis ya di sini si out. Ini buat ngecek. Kalau kalian mau ngecek boleh banget kayak kalian namanya debugging, kalian nge-si outin nilainya. Misalnya di sini ARRX itu kita outputin gitu ya. Kayak gini. Nah, ini untuk kalian tahu kira-kira sebenarnya yang tadi kalian masukin itu apa. Misalnya di sini 4 sama 2. Nah, di sini ada beberapa yang keluar. Cek 1, cek 2, 1, 2 berarti. Cek 3 berarti yang keluar 1, 3. Cek 4 yang keluar 1, 4. Nah, cek 1 itu dia buat depannya ini. Waktu cek 2, 3, 4 itu keluar di belakangnya. Terus cek 2. Cek 3 berarti keluar 2, 3. Cek 4 keluar 2, 4. Cek 3 keluar 3, 4. Waktu cek 4 dia udah nggak punya belakangnya lagi. Berarti nggak usah dilanjutkan, nggak usah di-outputkan 45 itu udah nggak pakai. 45, 46 itu sudah nggak pakai. Karena N-nya dia itu cuman sampai 4. Atau mungkin aku iniin lagi ya. Jadi gimana ya, untuk mempermudah kalian memahami, itu kalian coba-coba si outin. Nggak hanya di sini, bisa aja kalian misalnya ya, di sini mau nyoba ini cek nilai ARR X gitu. Bisa aja di sini kalian juga mau si out cek nilai I. Misalnya kalian penasaran, itu I-nya udah sesuai atau belum. Kalian si outin aja kayak gini. Terus misalnya nih, bentar. Misalnya kita masukin di sini, misalnya 4 sama 2. Nah, waktu pertama kan tadi cek nilai itu I-nya, cek nilai I-nya 1. Jadi waktu pas di sini ARR X min 1, itu tuh semuanya awalnya mungkin nilainya bisa aja 0, bisa berapa. Terus dia ditambahin 1.
Jadi I-nya itu jadi 1. ARRX-nya, wah ini nggak ada spasinya, jelek banget. Ulang lagi ya, ini aku kasih spasi. Atau mungkin ini nggak aku pakai gini ya, aku cuma langsung nilai I, ini nilai. Terserah kalian mau seperti apa. Ini hanya untuk mempermudah kalian melihat hasil codingan kalian. Jadi pertama itu nilai I-nya itu 1. Nah, ketika nilai I-nya 1, nilai ARR si X, berarti ARR yang saat itu X-nya adalah 1, itu menjadi seperti itu. Terus nanti I-nya 2, ARRX-nya 2. Nilai I-nya 3, ARRX-nya adalah 3. Jadi ketika I-nya itu, nilai ARRX-nya itu mengikuti I-nya, seperti itu. Itu bakal berlanjut terus sampai terakhir. Sampai yang nilai I sama dengan 4, ARRX-nya itu juga 4. Nah, terus kalau misalnya kalian penasaran kan, kita nggak tahu X-nya berapa sih, Kak? Ya, kalian see out-in aja. See out nilai X. Caranya gimana? Kalian bisa bikinnya tuh kayak gini, teman-teman. Ini kalian hapus, terus kalian bikin di sini see out X-nya, terus ada spasi di sini, kasih kurung tutup. Nah, nanti kalau kayak gini, yang keluar nanti bukan nilai ARRX, tapi nilai ARR nilai X-nya langsung. Nah, tuh kan, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2. Nah, nilainya tuh berubah-ubah terus, kayak gitu. Sampai sini untuk debugging, ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman semua? Sebenarnya silau ya, nge-share screen warna putih itu nggak enak banget. Tapi aku nggak tahu cara ngubahnya biar dia background-nya bisa hitam. Kan kalau VS Code itu enaknya dia kayak bisa hitam gitu loh teman-teman. Gimana, ada yang mau ditanyain? Mungkin dari Bagas, Baswara, Fatan, Ken, atau Melati ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau udah aman boleh kasih reaction atau bilang aman, Kak. Soal ini kita aman. Oke, udah banyak yang bilang aman ya. Mungkin nanti kalian boleh coba dikerjain sendiri. Kalau misalnya masih bingung, boleh tanya. Atau mungkin boleh searching-searching kayak cari caranya untuk menambahkan ini gimana, cara pakai fungsi ini gimana, boleh banget. Mungkin sebenarnya itu dulu dari aku, dan karena ini pertemuan terakhir, aku stop